All right, yeah. Put them on my. Uh, I just got bored. Everybody out. At some point of our life, pasti kita semua tuh pernah ngerasain yang namanya bosen. Tapi pernah nggak sih lo ngerasa bosen sampai-sampai hidup secara keseluruhan tuh rasanya hampa, nggak ada makna, dan nggak memuaskan dari aspek apapun? Kalau lo pernah atau bahkan mungkin lagi ngerasain itu sekarang, bisa jadi lo lagi ada di fase bosen hidup. Atau kalau kata Richard Barkdale, seorang dosen dan juga psikolog klinis profesional, disebut sebagai life boredom. Life boredom atau kebosanan hidup tuh beda sama bosan biasa atau bisa juga disebut situational boredom. Menurut Bang Richard, bosan hidup itu kalau dibiarin jadi bahaya, soalnya ngebuat kita ngerasa ada di titik krisis eksistensial, bahkan bisa ngebuat kita berujung kepada depresi. Nah, dalam kegabutan kali ini gue mau bahas soal bosan hidup dan gimana caranya lo bisa pelan-pelan keluar dari lingkaran setan kebosanan hidup lo itu. Nah, pertama-tama lo harus tahu dulu kalau bosan itu ada macam-macam dan cara ngatasinnya juga beda-beda. Di video ini gue mau bahas dua tipe bosan. Tadi gue sempat mention soal situational boredom atau kebosanan sementara. Ini tuh bosan yang paling sering dan paling gampang diatasin. Situational boredom ini terjadi karena lo tuh lagi terjebak di situasi monoton, gak menantang, atau gak menarik. Contohnya tuh kayak lo lagi di kelas dengerin dosen yang ngomongnya pelan banget dan bikin lo bosan. Atau mungkin lo bosan karena lo ngerjain kerjaan yang sama setiap hari dan lo mulai ngerasa kayak robot. Tapi begitu lo ganti aktivitas atau ada sesuatu yang lebih menarik, rasa bosan ini tuh hilang. Nah, bosan kedua yang mau gue bahas sesuai sama judul dan thumbnail video ini adalah bosan hidup. Kayak yang udah gue sebutin di intro, ciri-ciri dari life boredom atau bosan hidup tuh lo ngerasa hidup gak ada artinya. Semua hal yang lo lakuin tuh terasa gak bermakna. Terus lo mulai kehilangan motivasi buat ngelakuin apapun dan lo mulai bertanya-tanya, apakah gue bakal stuck kayak gini selamanya? Dengan kata lain, bosan hidup tuh bisa dilihat sebagai perjumpaan dengan nihilisme. Artinya adalah kondisi di mana seseorang ngerasa nggak ada arah atau arti hidup yang jelas. Lo ada nggak sih cita-cita atau tujuan hidup yang lo kesampingin karena keadaan? Mungkin bisa jadi karena tuntutan keluarga, kondisi finansial, atau karena cita-cita lo simply nggak sesuai sama norma sosial di tempat lo tinggal. Nah, dari penelitiannya Bang Richard, ditemuin kalau ninggalin tujuan hidup, utamanya karena pengaruh eksternal, ternyata adalah hal pertama yang bikin para partisipannya masuk ke dalam fase bosan hidup. Mereka tuh jadi mikir, ngapain gue hidup dengan semangat kalau yang gue kerjain atau lakuin cuma terpaksa karena keadaan aja, bukan karena pilihan gue sendiri. Hal ini yang selanjutnya ngebuat para partisipannya Bang Richard ngerasain yang namanya ambivalensi emosional, yaitu kondisi di mana seseorang ngerasain perasaan-perasaan yang bertentangan dalam satu waktu. Dalam hal ini, Bang Richard nemuin kalau para partisipannya ngalamin ambivalensi emosional di mana perasaannya kebelah jadi dua, antara kesal sama pihak eksternal, bisa jadi keluarga, pasangan, atau siapapun dan apapun yang udah pengaruhin jalan hidup yang sekarang dipilih, dan kecewa sama diri sendiri karena ngerasa udah kalah dan kurang perjuangin cita-citanya. Nah, setelah kehilangan cita-cita dan ngalamin ambivalensi emosional, babak selanjutnya yang mereka rasain adalah kehilangan persepsi atas kendali diri sendiri. Mereka tuh ngerasa bahwa mereka nggak punya kendali atas hidup mereka. Hal ini yang ngebuat mereka jadi pasif dan nggak ngelakuin hal apapun untuk perbaikin hidup mereka sendiri. Mereka ngerasa mereka nggak mampu ngerubah nasib sendiri dan jadinya cuma berharap ada orang yang bisa bantu atau tolong mereka. Kondisi ini yang ngebuat para partisipannya tuh ngerasa jadi stuck dan kalau dibiarin malah bisa jadi berujung kepada depresi. Nah, biar lo nggak bingung perbedaan antara bosan hidup dan depresi, di sini gue ada table perbedaan bosan hidup dan depresi yang bisa lo baca sendiri. Emang yang paling enak tuh sebenarnya nunggu dibantu orang, nunggu diajak ngobrol sama orang, diajak konseling ke profesional, atau bahkan nunggu orang-orang untuk bantu kita capai cita-cita hidup kita. Nah, tapi di satu sisi kita semua tahu nggak semua orang punya lingkungan yang sesuportif itu. Dan kita juga nggak bisa selalu ngandelin orang lain untuk nyelamatin kita. Jadi di sini gue ada beberapa saran yang bisa lo coba lakuin untuk nolong diri lo sendiri, tanpa harus nungguin bantuan dari eksternal. Yang pertama, lo harus berdamai dulu sama hidup yang nggak sesuai ekspektasi. Gue ngerti kadang kita tuh ngerasa stuck bukan karena hidup kita jelek, tapi karena kita tuh hidup nggak sesuai sama yang kita bayangin dulu. Mungkin lo ngebayangin dulu umur segini udah sukses, bisa bebas, traveling, tapi ternyata masih gini-gini aja. Atau mungkin lo ngebayangin
bayangin pengen nikah sama seseorang yang lo sayang, tapi kehalang perbedaan atau mungkin ada tantangan dalam hubungan yang nggak bisa diselesaikan. Nah, hal-hal ini mungkin ngebuat lo terus kepikiran seandainya, seandainya, seandainya. Tapi sebenarnya sebelum lo bisa keluar dari life burden, lo harus bisa berdamai dulu sama realita lo sekarang. Hidup ideal yang ada di kepala lo belum tentu seindah yang lo pikirin. Bisa aja begitu lo dapetin hal yang lo kejar, lo tetap ngerasa ada yang kurang. Kadang-kadang tuh sebenarnya kita nggak kehilangan makna hidup, tapi kita tuh cuman terlalu sibuk ngebandingin realita sama ekspektasi yang nggak kejadian. Jadi langkah pertamanya adalah stop ngelawan realita. Terima dulu keadaan lo sekarang. Baru setelah itu, lo bisa cari cara buat hidup lo lebih bermakna. Kedua, gunain rasa bosan lo sebagai pemicu. Banyak orang yang nganggep bosan itu musuh. Mereka ngerasa kalau udah bosan ya udah berhenti. Tapi sebenarnya bosan itu bisa jadi sinyal positif dari otak lo bahwa ada sesuatu yang harus diubah. Bosan itu bukan musuh. Jadi lo nggak harus lari dari kebosanan. Lo tuh cuma perlu ngarahin energi itu ke sesuatu yang lebih bermakna. Kalau lo ngerasa bosan sama sesuatu, mungkin lo bisa tanya ke diri lo sendiri. Apakah lo bosan karena hal yang lo lakuin ini terlalu gampang, terlalu monoton, atau sebenarnya lo cuma kurang mendalami? Nah, daripada langsung berhenti ngelakuin sesuatu, coba dalemin lebih jauh. Kadang sesuatu tuh lebih seru pas lo udah masuk lebih dalam. Intinya adalah lo nggak perlu ngehindarin rasa bosan, tapi lo bisa gunain rasa bosan itu sebagai bahan bakar buat eksplorasi sesuatu yang baru. Ketiga, dan menurut gue salah satu paling penting adalah ambil kendali atas hidup lo mulai dari hal yang kecil. Salah satu penyebab terbesar life burden adalah perasaan nggak punya kendali, kayak yang gue jelasin sebelumnya. Tapi sebenarnya lo selalu bisa ambil kendali sekecil apapun. Yang penting mulai dari langkah kecil. Lakuin satu hal baru setiap hari. Bisa sesimpel lo nyoba makanan baru, ganti rute perjalanan, atau ngerjain sesuatu yang udah lama lo tunda. Break the cycle. Kalau lo udah lama stuck di rutinitas yang lama, coba ubah sedikit pola harian lo. Jangan mikir terlalu jauh, fokus dulu ke perubahan kecil. Menurut gue ini penting karena semakin lo ngerasa punya kendali atas hidup lo, sekecil apapun itu, semakin besar juga kesempatan lo untuk bisa keluar dari perasaan stuck itu. Keempat, stop nyari makna hidup, mulai ciptain makna sendiri. Banyak orang kena life burden karena terus-terusan nyari makna hidup, tapi mereka nggak pernah mulai bikin sesuatu yang meaningful buat mereka sendiri. Padahal, nggak bakal tiba-tiba kita tuh nemuin makna hidup tanpa kita ngelakuin apa-apa. Makna hidup itu diciptain sendiri dari hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari. Jadi daripada bertanya-tanya sebenarnya makna hidup gue itu apa? Coba mulai tanya ke diri lo, apa yang bisa gue lakuin hari ini yang punya arti atau makna untuk diri gue. Karena kalau lo terus-terusan nunggu makna hidup muncul sendiri, lo bakal nunggu selamanya. Nah, gue sendiri udah nerapin saran-saran tadi, dan YouTube channel ini jadi buktinya. Beberapa waktu lalu, gue sempat ngerasa stuck dan bosan sama hidup. Sampai akhirnya gue coba iseng hal baru, yaitu ngebuat video YouTube. Walaupun gue belum bisa bilang ini bakal konsisten atau enggak, karena ini baru video kedua gue, tapi serius, ngerjain YouTube ini bener-bener ngasih makna buat diri gue sendiri. Jadi ayo, gue mau kita sama-sama keluar dari kebosanan hidup dan bangkitin lagi rasa kendali diri terhadap hidup kita sendiri. Semoga video ini ngebantu, sampai ketemu di video berikutnya.